Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz selalu dalam menyebarkan dakwah sunnah. Amin. Kebetulan tahun ini saya ditunjuk menjadi imam tarawih di Masjid Pondok. Bolehkah saya mengganti bacaan witir dengan selain dari doa biasanya seperti Al-Alaq dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, jawaban dari pertanyaan adalah boleh seorang imam di salat tarawih di saat melaksanakan witir untuk membaca selain dari yang ma'ruf Sabbihisma rabbikal a'la au al-a'la wal kafirun wal ikhlas. Maka pendalilannya tentang bolehnya tidak mesti dari perkara ini dengan datangnya nas yang sahih dan sharih. Yang pertama, secara mutlak diganti dengan surat yang lain dan di sana ada khobar masih tetap sama tetapi ditambah. Maka dengan penambahan ini pun menjadikan pendalilan bagi kita tentang bolehnya. Maka hadis yang ma'ruf bahwa salatul witr yang 3 rakaah membaca al-a'la di rakaah yang kedua, al-kafirun di rakaah yang ketiga, al-ikhlas, seperti hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ubay ibnu Ka'ab, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yutiru bi 3 rakaat. Bahwa Nabi dulu salat witir 3 rakaah. Kana yaqra fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah biqul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah biqul huwallahu ahad. Di hadis Ubay ibnu Ka'ab ini disebutkan dulu Nabi salat witir 3 rakaah. Maka rakaah yang pertama dengan sabbihisma dan rakaah yang kedua qul ya ayyuhal kafirun dan yang ketiga dengan al-ikhlas. Maka tadi kami sebutkan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang mana jalannya bertumpu kepada Sufyan an Zubaid an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza an abihi dari Abdurrahman ibnu Abza dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Maka sanadnya sahih. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, imam, dan begitupun Zubaid, rawi yang thiqah, dan Zubaid huwa Ibnul Harith Al-Yami, dan telah disahihkan jalan ini oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Maka ini asal dari pendalilan hadis dengan 3 rakaah membaca seperti yang ma'ruf Sabbihisma, al-kafirun wa kadalika al-ikhlas. Wa dalil ala jawaz az-ziyadah, maka dalil tentang pembolehan tambahan telah datang di hadis Aisyah. Berkata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqra fi rak'atain allatain yutiru ba'dahuma sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa yaqra'u fil akhir ay fil witr al akhirah biqul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka di dalam hadis Aisyah ini Nabi Muhammad membaca di dalam salat witir yang 3, yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Kafirun, dan yang ketiga yang terakhir
membaca Al-Ikhlas ditambah Al-Mu'awwidatain atau Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan ini pun dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ibnu Ufair, haddatsani Yahya ibni Ayyub an Yahya ibni Sa'id an Amrah an Aisyah. Maka hadis ini wallahu a'lam hadis yang hasan lidatih. Maka dari hadis yang hasan lidatih dari Aisyah ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa tidak mesti salat witir harus tadi Al-Ikhlas saja. Tetapi boleh ditambah dengan Mu'awwidatain, maknanya An-Nas dan Al-Falaq. Maka ini menjadi pendalilan tentang bolehnya tambahan atau bolehnya selain dari yang ma'ruf. Dan pendalilan lebih jelas lagi telah datang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dan Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Maka disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina Makkah wa Madinah, di saat dia safar antara Makkah kepada Madinah, fasallal isya rak'atain. Maka Nabi mengqasar salat isya rak'atain. Tsumma qama fasalla rak'ah autara biha. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir. Maka awas ya ibadallah, salat witirlah. Nabi di dalam safar tidak pernah meninggalkan salat witir. Dan di sini hadisnya bahwa dia dalam keadaan safar antara Madinah dengan Makkah, maka Nabi salat isya 2 rakaah di qasr. Namun witir tetap dilaksanakan. Syahidnya autara, bahwa Nabi salat witir faqara'a fiha bimi'ah ayat minan nisa. Maka Nabi membaca 100 dari ayat di dalam surat An-Nisa. Maka di sini syahidnya Nabi sama sekali tidak membaca Sabbihisma dan tidak membaca Al-Kafirun dan tidak membaca Al-Ikhlas, tapi membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih, di mana sanadnya bertumpu kepada Hammad ibnu Salamah an Asim al-Ahwal an Abi Majlis an Abi Musa al-Asy'ari. Maka diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Baihaqi madar sanadnya kepada Hammad ibnu Salamah, wa Hammad ibnu Salamah imam. An Asim al-Ahwal, man huwa Asim al-Ahwal? Asim ibnu Sulaiman. Wa Abu Majlis huwa Lahik ibnu Humaid. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat. Fahadal hadis hadisun sahih. Maka dari kesahihan hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. Barang siapa yang melaksanakan sholatul witir, maka boleh dia membaca selain dari Al-A'la dan juga Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Dengan dalil tadi hadis Aisyah ditambah Al-Ikhlas dengan Mu'awwidatain. Berarti boleh ditambah. Dan bahkan boleh diganti selain itu dengan Nabi dulu membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Maka ini semuanya khobar-khobar yang sahih, menjadikan pendalilan bagi kita bolehnya seorang imam. Karena pertanyaan di sini dia menjadi imam, mungkin dia ingin mengamalkan dari surat-surat yang lain
selama itu boleh, maka boleh kita katakan bahwa Nabi dulu pernah sholat witir dengan 100 ayat dari surat An-Nisa. Dan bahkan di akhirnya Al-Ikhlas ditambah dengan Muawwidzatain, menunjukkan boleh dan tidak harus dengan surat yang kami sebutkan di hadis Ubay ibnu Ka'ab. Maka ini selesai jawaban yang pertama. Silahkan ada soal lagi?